Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online GBI Margonda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Niko. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Jika tidak ada, Bapak Ibu Saudara bisa menggantinya dengan roti dan air putih, atau teh, atau sirup. Dan tetap nantikan ibadah online GBI Margonda minggu depan, tanggal 25 Oktober 2020 di channel YouTube GBI Margonda. Selanjutnya, Divisi Anak GBI Margonda tetap melaksanakan ibadah anak sekolah minggu dengan memberikan materi pengajaran disertai nyanyian dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Yuk, orang tua yang dikasih Tuhan, kita bimbing anak kita untuk menjadi prajurit Allah. Segera bergabung dalam grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Untuk informasi lebih lanjut dan cara bergabung, bisa langsung hubungi kakak sekolah minggu dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Shalom semua orang tua dan anak hebat. Kami dari Divisi Anak GBI Margonda. Semangat terus ya ibadah online di rumah bareng keluarga. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal nih. Semua pasti senang. Siapa yang mau dapat hadiah Natal, angkat tangannya tinggi-tinggi sambil bilang, yes, yes, yes. Ayo kumpulkan poin rewardmu. Kakak-kakak sekolah minggu akan kirimkan hadiahmu. Cara mengumpulkan reward gampang banget. Pertama, kirimkan form perkembangan rohani anak dalam 1 bulan. Kamu dapat 50 poin. Kedua, kirimkan foto kreativitasmu setiap minggu, kamu dapat 10 poin lagi. Ketiga, kirimkan fotomu waktu ibadah online di rumah bersama keluarga. Kamu dapat tambahan 10 poin. Keempat, kirimkan jawaban kuis Alkitab hebat setiap minggu dan kamu pun dapat 10 poin. Kelima, kirimkan video menghafalkan ayat emas setiap minggu, bisa pakai voice note, kamu dapat tambahan 10 poin. Oke, kami tunggu video dan fotomu ya. Dan kirimkan ke call center Divisi Anak di nomor 0838 5779 0605. Kakak ulangi ya, 0838 5779 0605. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan, masalah, ataupun sedang sakit dan butuh didoakan, Bapak Ibu Saudara bisa langsung mengirim pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda di nomor yang tertera di bawah ini. Karena nanti akan ada tim pendoa kami yang akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan semangat dan akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan maupun ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara bisa langsung transfer melalui Bank BCA GBI Margonda dengan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code menggunakan aplikasi keuangan digital seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara tetap bisa menyapa dan memberikan semangat kepada jemaat GBI Margonda. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara bisa membuat video singkat berdurasi 1 menit yang berisikan tentang ucapan selamat hari Minggu dan ucapan semangat kepada jemaat GBI Margonda. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa mengirim pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda di nomor yang tertera di bawah ini. Kami tunggu video Bapak Ibu Saudara. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menerima berkat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini saudara yang terkasih? Saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan saudara. Kita ada di minggu ketiga di bulan Oktober, dan kita percaya bulan Oktober, bulan yang penuh berkat Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Haleluya saudara, mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, siapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita memuji menyembah Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Saatnya kami siap memuji menyembah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Terus menyembah Engkau ya Tuhan, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu.
pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus yang layak, makasih. Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari saudara katakan pujian ini, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Mari semua katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Amin ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus yang layak, Kau yang layak. Amin Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari lebih lagi katakan, Kau yang layak Tuhan. Amin, amin. Kau yang layak, Kau layak disembah. Sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus yang layak, Kau yang layak. Amin, amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sebab Engkau pusat penyembahan kami ya Tuhan. Kau yang layak. Mari saudara, haleluya. Sembah Tuhan, Kau yang layak.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Oh ya la 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 ba ya shandara la ba la 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 ba. Indara la ba ya shandara la ba. Sebab Engkau segalanya, sebab Engkau segalanya. Hanya Yesus segalanya. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Makasih Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan sama Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari lebih lagi katakan, Kau yang layak. Pandang Yesus, oh yang layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami angkat tangan kami, haleluya. Kau yang layak Tuhan. Amin, amin. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan. Kau layak. Amin, amin Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layak dipuji, disembah, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Pengagungan hanya bagimu Yesus, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Bagimu segala hormat, segala pujian, kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini katakan amin. Haleluya, saudara yang terkasih. Haleluya. Mari semua kita memuji Tuhan, saudara. Dari yang ku harapkan, Amin. bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, Bersama rohmu amin. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari serukan haleluya. Amin. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, Tuhan serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, Bersama rohmu kami pasti menang. ku pasti menang. Yeay. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Yeay. Engkau Allah yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari siapkan hati kita diberkati lewat firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Tuhan yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan dengan iman saudara, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya? Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang." Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya.
Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Cyprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Cyprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang "Aku datang segera", saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat. Karena kita perjanjian baru mengatakan hal yang sebaliknya. Yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat.
Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara 2 orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada
di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, Kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang
yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Oh rarabasande, ikharalama yarala bala 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 bala. Orala bala bala bala. Orala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orala bala 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 bala. Orele beda bala bala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rana bara 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 bara. Terima kasih. Oh rana bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau?
Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Katakan ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka, kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima. Urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Aku mau gereja malam minggu, tapi kan lagi corona. Tapi aku mau sama teman-teman. Tapi kita harus gereja online Keke. Tuan rumah lagi corona. Karena lagi ada corona. Tapi kenapa emang? Lagi ada corona, tidak boleh keluar rumah. Tapi mama, tapi kan itu lana. Ayo kita ibadah online, Keke. Ayo, tapi aku mau sama teman-teman. Oke, kita sapa dulu yuk teman-teman. Hai teman-teman. Selama pandemi ini kita harus tetap beribadah online. Jangan lupa, jangan kemana-mana. Tetap cuci tangan.